Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Al-ayah sadaqallahul azim. Sahabat Al-Hikam, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Tidak henti-hentinya Allah menganugerahkan nikmat yang melimpah ruah kepada kita semua. Nikmat tahajud, nikmat sholat subuh berjamaah, nikmat ngaji, nikmat ta'lim, nikmat Allah yang tak terhitung, tak terhingga. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat, pagi hari ini gak kerasa kita sudah menginjak hikam yang ke-100 ya. Al-hikmatul mi'ah, hikam yang ke-100 min hikamil auta'iyah, dari untaian-untaian hikmah-hikmah. Wa qala al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi. Khairu awqatika waqtun tashhadu fihi wujuda faqatik wa turaddu fihi ila wujudiz zillati. Sebaik-baik waktumu adalah waktu di mana engkau melihat adanya ketergantunganmu kepada Allah Subhanahu wa taala dan engkau dikembalikan pada adanya kerendahan dirimu di hadapannya. Paijang, pagi hari ini kita merenungi mengenai waktu. Waktu begitu cepat berlalu, asa cikene Sabtu kemarin ngaji, sekarang sudah Sabtu kembali. Tidak kerasa Pak Agus kaliwat lagi ya. Ya. Waktu yang begitu cepat berlalu, terkadang kalau kita nggak mampu memanfaatkan waktu ya, al-waktu kasayf illam taqtahu qata'aka. Waktu itu laksana pedang, seandainya engkau tidak mampu menggunakan waktu sebaik-baik mungkin pada min qata'aka, maka waktu itulah yang akan membunuhmu. Na'udzubillahi min dzalik. Hikam ke-100 sebetulnya lanjutan dari hikam ke-99 minggu yang lalu, mengenai kesadaran ya, kesadaran kita mengenai begitu kurangnya kita di hadapan Allah. Kesadaran dari hati yang terdalam begitu kita butuhnya kepada pertolongan Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hikam ke-100 ini penjabaran dari surah Al-Asr. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pada apa insyaallah ya. Qala al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi. Khairu awqati, waktu yang terbaik dalam pandangan Allah ya. Ada waktu terbaik, ada waktu terburuk.
Kita ingin waktu yang kita Allah anugerahkan kepada kita ini digunakan dengan waktu yang terbaik. Nah, waktu yang terbaik itu waktu yang seperti mana, Pak Agus? Apakah waktu yang terbaik ini sedang kita ngaji seperti ini? Atau waktu yang terbaik itu sedang kita bekerja mencari uang sehingga uangnya banyak? Atau waktu yang terbaik itu waktu yang seperti apa? Apakah sedang sujud? Apakah sedang sholat? Apakah sedang tilawah Quran? Kata beliau, khairu awqatika waqtun tasyadu fihi wujuda faqati. Waktu terbaik itu padamu di mana ketika kita sadar, waqtun tasyhadu, ketika engkau sadar, ketika engkau melihat, menyaksikan wujuda faqati, dirimu ini kurang di hadapan Allah. Ketika kita menyadari bahwa kita ini fakir di hadapan Allah, ketika kita menyadari dalam hati kita ini miskin di hadapan Allah, kita ini lemah di hadapan Allah, kita ini papah di hadapan Allah, la haula wala quwata illa billah. Walaupun mungkin kondisi kita saat ini Pak Cahrum sedang melimpah ruah, ya. Pak Agus sedang melimpah ruah, uangnya sedang banyak, ya. Pak Zaki sedang melimpah ruah, sedang sehat walafiat. Teman-teman sekarang sedang berkelimpahan. Walaupun kondisi kita seperti itu, tetapi di hati kita tetap tanamkan kesadaran di hadapan Allah mapandang. Kurang itu tidak ada apa-apanya. La haula wala quwata illa billah. Ini adalah waktu yang terbaik, ya. Walaupun kita sedang santai, tapi ada kesadaran di hadapan Allah, la haula wala quwata. Walaupun kita sedang berjalan, sedang ngobrol, sedang ini, apalagi kalau kita sedang ngaji, apalagi kalau kita sedang sholat, apalagi kalau kita sedang sujud di hadapan Allah. Kan sujud itu adalah simbol, ya. Sujud itu simbol betapa kita hina di hadapan Allah. Anggota tubuh kepala yang asalnya di atas ini kan simbol ditundukkan, tunduk di hadapan Allah. Khairu awqatik waqtun tasyadu fi wujuda faqati. Jadi sebetulnya ibadah ini harus melahirkan kesadaran seperti ini, ya. Salat ini harus melahirkan ketawaduan kepada Allah. Tilawah Al-Quran ini harus melahirkan ketundukan kepada Allah. Tasyadu fihi wujuda faqat, ya. Pak Ijang, walaupun kita pintar, walaupun kita pandai, walaupun kita bisa membuat sesuatu apapun, ya, jangan ada rasa di situ, rasa pintar, ya, rasa sombong di situ. Walaupun sepintar apapun kita, selihai apapun kita, tanamkan, sadari kita ini nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Ya, maka dalam surah Al-Ansar, wal asri innal insana lafi khusri. Rugi orang yang tidak ada sadar di hatinya, sadar kekurangan. Nah, mata illallazina amanu, keimanan ini harus melahirkan ketundukan, ketawaduan di hadapan Allah, ya. Kehinaan di hadapan Allah. Wa turaddu fihi ila wujudi zillati, kita sadar kita zillah, kita hina di hadapan Allah. Nah, ini sahabat, ada dua cara Allah, ya. Ada dua cara Allah supaya kita menimbul, supaya di hati kita ada timbul rasa tunduk, rasa la haula wala quwata illa billah, ya. Saking Allah sayangnya kepada kita, ada orang, ya, dengan kesadaran sendiri tunduk hatinya, ya. Dengan kesadaran sendiri tawadu di hadapan Allah hatinya.
dengan kesadaran sendiri, walaupun kondisinya sedang melimpah ruah, tapi di hadapan Allah nggak ada apa-apa. Itu kalau dengan kesadaran sendiri. Pandang ada juga yang dengan dipaksa ku Allah tunduk. Tadi dengan kesadaran sendiri atau mau yang dipaksa. Contoh yang dipaksa sedang sehat, bugar begini. Padahal tapi sehatnya membuat lupa kepada Allah. Merasa orang tegeringan, lupa kepada Allah. Nampaknya Allah sayang kepada orang itu. Dibuatlah sakit. Begitu sakit baru kerasa betapa nikmatnya sehat, betapa ripuhnya sakit, Pak Nurman. Di situ baru tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, baru ngajarin dong segering aja orang. Lamun geus digeringkeun ku Allah urang karek ngajerit ka Allah, Pak Ijang berarti itu ku Allah dipaksa urang sina tunduk ka Allah. Dua-duanya sama, Allah sayang, ya. Allah sayang baik terhadap orang yang dengan kesadaran sendiri, Pak Enda, atau dengan orang yang sengaja dipaksa tunduk kepada Allah. Ya. Orang yang milih numana Pak Sahih, pilih dengan kesadaran sendiri atau mau dipaksa tunduk ke Allah? Mending kesadaran sendiri. Oh. Innama kana syuhudul faqih wa khairu awqati kaliwajhain. Kenapa kita harus menanamkan rasa tunduk kepada Allah, rasa dhaif di hadapan Allah? Ma fil faqih min mazidil madad wa talabil istimdad. Ternyata ketika orang ada rasa faqih di hadapan Allah, ada rasa tunduk di hadapan Allah, la haula wala quwata illa billah, wa jalal khidlan wa adamin nasri, ternyata dalam kondisi seperti itu akan melahirkan turunnya pertolongan Allah, akan melahirkan turunnya rahmat Allah, akan melahirkan turunnya ampunan Allah, hidayah Allah, kalau kondisi hati kita di hadapan Allah selalu merendah, selalu tawadhu. Dicontohkan dalam peperangan Badar, ya. Dalam peperangan Badar, Rasulullah dan para sahabat ditolong Allah, ya. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Perang Badar, perang yang tidak seimbang pandang. 1000 pasukan Quraisy dengan senjata lengkap, ya, dihadapi kaum muslimin yang hanya berapa jumlahnya? 313. Pak Ijang secara mata kasat bayangkan 313 melawan 1000 pasukan yang kuat, ya. Gentar tidak kaum muslimin? Gentar di hati nama, sehingga walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Pada saat itu kaum muslimin azillah, merasa hina di hadapan Allah, ngajerit ke Allah, ya. Secara zahir gak seimbang, 313 lawan 1000. Baru disitu azillah, ngajerit ke Allah. Ya Allah, ini ciri tanda ketika ada kehinaan kita di hadapan Allah, turun pertolongan Allah. Walaqad nasarakumullah bi Badrin wa antum azillah. Sikap rendah hati di hadapan Allah akan melahirkan datangnya rahmat Allah. Rasulullah SAW ketika diisrakan, dimi'rajkan oleh Allah, itu dalam pangkat, dalam kondisi Rasul sebagai hamba, bukan Nabi Muhammad sebagai Nabi, bukan Nabi Muhammad sebagai Rasul pada saat itu. Tetapi Rasulullah dimi'rajkan, dimi'rajkan ku Allah dalam posisi sebagai hambanya Allah, ya. Subhanallazi asra bi abdihi, bukan bi rasulihi, bukan bi nabihi. Ini simbol kita harus merendahkan selalu di hadapan Allah itu, insya Allah.
rahmat Allah akan turun, kasih sayang Allah akan turun, keridhaan Allah akan turun. Sebaliknya Pak Nurman, waktu yang paling jelek, kalau tadi waktu yang paling baik, ketika ada kesadaran di hati kita bahwa akulah yang pintar. Kebalikan yang tadi, ya, akulah yang berkelimpahan, akulah yang berkesombongan, akulah yang segala bisa, akulah dan segala-galanya. Itulah waktu yang terjelek, walaupun kita sedang ibadah kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Walaupun kita sedang sholat, walaupun kita sedang tilawah Quran, tapi di hatinya ada kesombongan, mengatakan dalam hati, batur mata sholat subuh berarti batur mah kalapir, misalkan gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Tetap kita ibadah justru harus melahirkan ketundukan kepada Allah. Rajin sholatnya, rajin tilawah Qurannya, rajin sholawatnya, rajin wiridnya, rajin zikirnya, justru harus semakin tunduk di hadapan Allah. Semakin ada rasa kita mah nggak ada apa-apanya, ya. Walaupun tiap hari kita bisa tilawah satu juz Al-Quran, nggak ada apa-apanya, ya. Ku Allah dimampukan orang mah itu kalau kita berbicara dalam kedudukan posisi level 2 tasawuf, ya. Ku Allah dianugerahkan lisan digerakkan kalau kita berbicara dalam kedudukan tasawuf, ya. Beda dalam posisi orang berbicara dalam hakikat, beda ketika orang sedang berbicara dalam posisi makrifat, lain lagi. Dalam tasawuf orang digerakkan ku Allah. Jika hakikat mau bukan digerakkan, Allah sendiri yang bergerak, ya. Kalau mau diperdalam lagi. Ini obrolan ini masih dalam posisi kapasitas dalam level pertama dan kedua paling tidak. Beda kalau kita berbicara di level ketiga dan keempat, ya. Nggak ada khalik lagi, nggak ada makhluk lagi, semuanya ahad. Itulah sahabat, semoga Allah senantiasa menganugerahkan, ya, hati yang semakin lembut. Ini adalah adab kepada Allah Subhanahu. Adab kepada Allah. Kondisi orang sedang sehat, kondisi sedang berkecukupan, sedang berkelimpahan, sedang dalam ibadah, dalam sholat, dalam tilawah Quran dan lain sebagainya, aktivitas 24 jam. Tanamkan di hati bahwa kita itu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu inti nama Pak, hikam ke-100 inti namanya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.